Video ini saya akan sharing ke kamu ide bisnis untuk mahasiswa. Jadi pertama itu adalah penulis artikel. Jadi menjalankan bisnis penulisan artikel adalah salah satu contoh bisnis kreatif mahasiswa yang cukup menjanjikan juga. Jika kamu suka menulis ataupun mempunyai kemampuan menyampaikan ide dalam bentuk tulisan, maka peluang bisnis untuk mahasiswa yang satu ini bisa dijadikan salah satu opsi ide usaha kamu. Bisnis yang satu ini relatif mudah dilakukan dan tidak butuh modal yang terlalu besar. Bahkan nyaris tanpa modal juga. Kamu harus punya peralatan standar untuk menjalankannya. Di antaranya yaitu adalah laptop ataupun komputer dan koneksi internet yang cukup stabil. Peluang sebagai penulis freelance juga potensial karena pada dasarnya kebutuhan akan tulisan untuk kebutuhan media online atau konten kreatif masih selalu dibutuhkan setiap saat. Kedua itu adalah membuka les privat ataupun kursus online. Bisnis bimbingan belajar atau memberikan les privat cukup bagus dijalankan oleh para mahasiswa. Biasanya target market terbaik adalah siswa SMU yang ingin lulus UMPTN ataupun pelajar SMP dan SD yang kesulitan mata pelajar tertentu. Menjalankan bisnis bimbingan belajar ini termasuk bisnis mahasiswa tanpa modal. Usaha les privat ini merupakan bisnis mahasiswa yang cukup menguntungkan. Namun kamu harus punya konsep yang tepat untuk menjalankannya. Ketiga itu adalah jasa fotografi. Menjadi seorang fotografer tentu harus mempunyai skill yang memadai agar bisa menghasilkan gambar yang bagus. Untungnya, dengan keberadaan kamera digital DSLR, maka para penggunanya akan jauh lebih mudah dalam mengeksplorasi dan menghasilkan gambar yang menarik. Bagi para mahasiswa pemula, bisnis fotografi bisa menjadi opsi yang cukup menjanjikan buat kamu. Konsumen kamu di awal merintis usaha fotografi bisa dari keluarga, teman, ataupun orang lain yang membutuhkan jasa foto. Untuk memulainya, kamu bisa menawarkan jasa fotografi tanpa bayaran kepada konsumen dulu untuk membangun portofolio kamu. Dan hanya biaya cetak foto saja kamu bisa cas mereka. Jika konsumennya puas, maka mereka tentunya akan dengan senang hati merekomendasikan kamu kepada orang lain juga jasa kamu sendiri ini. Keempat yaitu adalah membuka bisnis online shop dagang. Yaitu adalah kalau kamu sendiri mempunyai produk fisik nih saat ini. Kamu misalnya ada produk fisik mungkin untuk buku, pena, ataupun barang lainnya, ataupun barang handmade, kamu bisa menjualnya di marketplace macam Shopee, Tokopedia, Lazada untuk memperluas jaringan kamu untuk menjualnya. Yang mungkin kamu sekarang jualannya itu adalah untuk membuka stand ataupun toko offline. Kamu bisa di-shifting ke marketplace juga. Dan atau kamu hanya menjual dari sosial media, kamu bisa menggunakan sosial media sebagai salah satu funneling cara marketing untuk mengarahkan orang membeli di marketplace. Kelima itu adalah Just Tip. Just Tip adalah singkatan dari jasa titip, bisnis unik di mana pelaku bisnisnya menawarkan bantuan kepada orang lain untuk membelikan barang tertentu di suatu tempat. Bisnis ini juga cocok untuk mahasiswa yang suka traveling ataupun sering ke mall dan juga pusat pembelanjaan. Itu aja teman-teman. Bila kamu suka dengan video ini, saya meminta bantu kamu untuk like video ini dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.